Ada momen dalam hidup ketika kamu akhirnya berhenti bertanya, berhenti menunggu, dan berhenti berharap seseorang akan berubah. Bukan karena kamu tidak mencintainya lagi, tetapi karena kamu mulai mencintai dirimu sendiri, lebih dari rasa sakit yang ia berikan. Video ini akan membawa kamu menyelam ke dalam dinamika yang sering tidak terlihat. Bagaimana seseorang yang dulu merasa paling berkuasa atas emosimu, tiba-tiba kehilangan kendali ketika kamu berhenti memberi mereka tempat dalam hidupmu. Tanpa teriak, tanpa drama, tanpa pembuktian, hanya satu hal sederhana, ketidakhadiranmu. Dan justru itulah yang membuat egonya retak, perlahan, namun sangat menyakitkan. Di dalam video ini, kita akan membongkar alasan psikologis mengapa seseorang merasa memiliki hak atas perhatianmu, bahkan ketika mereka tak pernah berusaha memberi balasan yang sama. Bagaimana perubahan kecil dalam sikapmu, yang mungkin tidak kamu sadari, bisa membuatnya terkejut, gelisah, dan takut kehilangan dominasi yang dulu ia pegang. Mengapa sikapmu yang tak lagi berorientasi padanya justru menjadi titik balik yang membuatnya mempertanyakan harga dirinya sendiri? Kenapa seseorang yang dulu mengabaikanmu tiba-tiba menjadi posesif, bingung, atau bahkan cemburu, hanya karena kamu memilih diam dan melanjutkan hidup? Bagaimana kamu dapat membangun kembali kekuatanmu, martabatmu, dan nilai dirimu setelah terlalu lama ditahan oleh harapan yang tidak pernah ia tepati? Video ini bukan sekadar nasihat cinta. Ini adalah perjalanan batin menuju penghargaan diri, menuju ketenangan, menuju kebebasan, karena kadang cara paling elegan untuk membuat seseorang sadar adalah dengan tidak lagi menghadirkan diri dalam hidupnya, membiarkan ketidakhadiranmu menjadi gema yang menghantui pikirannya. Dan ketika dia akhirnya menyadari siapa yang benar-benar ia butuhkan, mungkin kamu sudah terlalu jauh berkembang untuk kembali melihat ke belakang. Inilah perjalananmu, inilah babak baru hidupmu. Biarkan ia melihat dari kejauhan saat dirimu bersinar tanpa bayang-bayangnya. Tonton sampai akhir, karena di bagian terakhir video kamu akan memahami momen balik yang membuat seseorang sadar bahwa kehilanganmu bukan hal yang bisa mereka ganti dengan siapapun. Saat kamu berhenti peduli, kamu justru membuat mereka melihat betapa besar nilaimu. Tuliskan di kolom komentar. Aku sudah belajar untuk tenang dan membiarkan semuanya berjalan. Mari kita jadikan ruang ini tempat healing bersama. Dukung channel ini. Tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video refleksi cinta dan psikologi hubungan berikutnya. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang berjuang untuk melepaskan. Jangan lupa like, karena satu klik kecil darimu bisa bantu lebih banyak orang menemukan kekuatan yang sama. Sekarang, mari kita mulai. Setiap ego membutuhkan cermin, dan untuk waktu yang lama, kau adalah miliknya. Anda mencerminkan kecantikannya melalui pujian Anda, kepentingannya melalui perhatian Anda, dan kekuatannya melalui reaksi Anda. Setiap kali dia menjauh dan Anda mengulurkan tangan, egonya tumbuh lebih kuat. Setiap kali dia membangkitkan emosi dan Anda menanggapinya, dia merasa dihargai. Anda memberi makan refleksi yang membuatnya tetap mengembang. Namun saat kau berhenti, saat kau benar-benar terdiam, cermin itu pecah. Dia tidak bisa lagi melihat dirinya dalam kekagumanmu, ketertarikanmu, atau validasimu. Dan ketidakhadiran itu menjadi tak tertahankan karena ego tidak dapat bertahan hidup tanpa penonton. Dia akan bersikap biasa saja pada awalnya. Dia akan memposting lebih banyak lagi. Dia akan tertawa lebih keras. Dia akan melebih-lebihkan kebahagiaannya. Itu bukan kepercayaan diri. Itu kepanikan yang disamarkan sebagai kesombongan, karena untuk pertama kalinya dia tampil tanpa tepuk tangan. Epictetus mengatakan, yang membuat orang kesal bukanlah benda itu sendiri, melainkan penilaian mereka terhadap benda tersebut. Dan sekarang penilaiannya beralih ke dalam. Dia tidak memikirkanmu, dia sedang memikirkan tentang apa yang dikatakan ketidakhadiranmu tentang dirinya. Mungkin dia tidak seistimewa yang dia kira. Mungkin kekuasaan yang dimilikinya terhadapmu tidak pernah nyata, hanya dipinjam. Keheninganmu menjadi cermin psikologis yang memantulkan kembali dirinya kepada dirinya sendiri, tanpa sanjungan, tanpa ilusi. Dan itulah yang menghancurkan ego, karena ia tidak tahan melihat bayangannya sendiri
saat ia dilucuti kendalinya. Anda tidak menyakitinya dengan mengabaikannya. Anda memaksanya untuk menghadapi dirinya sendiri. Kau telah menyingkirkan cermin itu, dan kini dia hanya menatap kosong. Kekosongan itu adalah mimpi terburuk bagi egonya. Bila kamu bersikap seolah dia tidak ada, kamu tidak menghilang dari hidupnya. Kau menghilang dari pikirannya, dan itulah luka yang paling dalam dari semuanya. Sebab, begitu seorang pria stoik tidak terlihat, ia menjadi tak terlupakan. Setiap koneksi berjalan dengan energi. Dan selama dia mendapatkan perhatianmu, dia memiliki akses terhadap kekuatanmu. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi setiap teks, setiap reaksi, setiap respons emosional, semuanya memberinya rasa kendali. Begitulah cara ego bertahan hidup. Ia memakan makna penting. Anda lihat, perhatian Anda adalah mata uang. Dan ketika Anda berhenti membelanjakannya untuknya, seluruh ekonomi egonya runtuh. Dia tidak kecanduan padamu, dia kecanduan pada bagaimana energi Anda membuatnya merasa, validasi Anda membuatnya merasa diinginkan, usaha Anda membuatnya merasa penting. Namun ketika energi itu hilang, ketika Anda berhenti memberinya respons sekecil apapun, penarikan diri pun dimulai. Dia belum menyadarinya, tapi dia sedang menjalani sesuatu yang mirip dengan detoksifikasi. Segala hal yang membuatnya senang karena perhatianmu kini telah hilang. Dan kesunyian itu terasa berbeda saat itu nyata. Marcus Aurelius berkata, jiwa diwarnai dengan warna pikirannya. Ketika dia kehilangan akses ke energi Anda, pikirannya tertuju ke dalam, lebih gelap, lebih berat, lebih tenang. Karena untuk pertama kalinya, dia tidak dicerminkan, divalidasi, atau diyakinkan. Dan tanpa energi itu, citra yang ia miliki tentang dirinya sendiri mulai retak. Dia mungkin mengujimu. Dia mungkin memposting sesuatu untuk menarik perhatian, memprovokasi, atau bahkan mencoba menarik Anda kembali dengan pesan-pesan setengah hati. Namun pria yang tabah tidak menggigit. Dia tidak mengejar apapun yang mengganggu kedamaiannya. Karena ketika Anda benar-benar menguasai diri sendiri, Anda menyadari perhatian adalah kekuatan dan keheningan adalah kendali. Energi Anda sekarang sakral. Itu bukan lagi sebuah reaksi. Itu adalah sebuah pilihan. Anda berhenti menghabiskannya pada hal-hal yang menguras tenaga Anda dan mulai menginvestasikannya pada hal-hal yang mengembangkan Anda. Dan itulah yang menghancurkan egonya, bukan hanya diamnya Anda, tetapi realokasi Anda. Kamu tidak hanya diam saja, Anda mengalihkan kekuatan Anda. Dan begitu seseorang mengambil kembali energinya, seluruh dinamikanya berubah. Dia tidak lagi mendikte kedamaian Anda, dia menjadi saksinya. Ada momen yang dihadapi setiap wanita ketika permainan berhenti berfungsi, ketika perhatian yang biasa ia dapatkan tak lagi datang, ketika kendali yang biasa ia nikmati tiba-tiba terlepas dari genggamannya. Saat itulah ego mulai runtuh. Itu tidak terjadi sekaligus. Retaknya terjadi secara perlahan. Dia mengunggah sesuatu dengan harapan Anda akan melihatnya, tetapi tidak ada reaksi. Dia berusaha tampil bahagia, tenang, berseri-seri, tetapi hasilnya tidak sama. Dia tertawa lebih keras, tersenyum lebih lebar, namun di balik itu semua ada keheningan yang sebelumnya tidak ada. Karena jauh di lubuk hatinya dia tahu. Dia bisa merasakan energi Anda hilang. Dan itulah yang menghancurkannya. Egonya tumbuh subur karena tahu dia masih bisa memengaruhi Anda. Bahwa tidak peduli seberapa jauh dia menjauh, Anda akan selalu memperhatikan, selalu bereaksi, selalu mengitari dunianya. Namun ketika perhatian Anda benar-benar mati, ilusi kekuatannya pun ikut mati. Epictetus berkata, yang penting bukanlah apa yang terjadi pada Anda, melainkan bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Dan reaksimu, diammu berbicara banyak hal, karena Anda tidak hanya mengabaikannya, Anda melampauinya. Anda menjadi tidak terlihat, bukan karena penghindaran, tetapi karena evolusi. Dia tidak dapat memprovokasi sesuatu yang tidak lagi merespons. Dia tidak dapat menyerap energi yang tidak lagi diberikan. Kesadaran itu terasa berbeda. Bukan kemarahan yang dia rasakan, tetapi ketidakberartian, hal yang paling ditakuti oleh egonya. Karena di dunianya tidak terlihat berarti tidak ada. Dan pria yang pernah membuatnya merasa berkuasa kini membuatnya merasa tak terlihat. Itulah keruntuhannya.
Saat dia menyadari ketidakpedulianmu bukanlah kinerja, melainkan kedamaian. Ketika dia melihat bahwa diamnya Anda bukanlah taktik, melainkan transformasi. Ketika dia mengerti bahwa Anda tidak membencinya, Anda hanya tidak memikirkannya sama sekali. Itulah yang menghancurkan ego, bukan penolakan, tetapi ketidakrelevanan. Kau menjadi pelajarannya, bukti bahwa lelaki yang mampu menguasai emosinya akan menjadi tak terjangkau. Dan begitu dia merasakannya, dia tidak akan pernah benar-benar pulih. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang tidak lagi mencari validasi. Orang yang telah menguasai dorongan untuk membuktikan, mengejar, dan menjelaskan. Karena saat Anda berhenti bereaksi, Anda mulai berkuasa. Inilah kebangkitan manusia yang tabah. Titik di mana rasa sakit berubah menjadi tujuan dan keheningan menjadi kekuatan. Anda telah melalui proses penarikan. Anda menghadapi dorongan untuk mengulurkan tangan. Anda melawan suara yang mengatakan, dia akan melupakan Anda jika Anda tidak mengingatkannya. Dan Anda berhasil menaklukkannya. Sekarang Anda tidak ingin diingat. Kamu telah menjadi tak terlupakan. Marcus Aurelius berkata, bersikaplah toleran terhadap orang lain dan tegas terhadap diri sendiri. Anda telah mengubahnya menjadi kode. Anda tidak lagi membuang-buang waktu mencoba memperbaiki orang lain. Anda memperbaiki fokus Anda. Anda tidak lagi bereaksi terhadap emosi. Anda mengaturnya. Anda tidak lagi berbicara karena kelemahan. Anda berbicara melalui keheningan. Itulah sebabnya diammu kini berarti. Ini bukan keheningan karena kebingungan. Itu adalah keheningan perintah. Setiap kali Anda menahan keinginan untuk menjangkau orang lain, Anda memperkuat struktur diri baru Anda. Setiap kali Anda tetap tenang saat diuji, Anda membangun fondasi yang tidak dapat digoyahkan. Dan inilah yang kebanyakan orang tidak akan pernah mengerti. Seorang stoik sejati tidak tinggal diam untuk memanipulasi. Dia diam untuk mempertahankan penguasaannya. Dia tidak menarik diri dari cinta, melainkan dari keterikatan. Karena dia tahu bahwa kedamaian tidak ditemukan dalam kendali. Itu ditemukan dalam pengendalian diri. Itulah yang membuatmu kuat. Anda tidak lagi mengejar orang. Anda mengejar tujuan. Anda tidak lagi mencari perhatian. Anda sedang memupuk kedisiplinan. Kau telah mengubah patah hatimu menjadi sebuah bengkel. Dan yang dihasilkannya bukanlah manusia yang hancur, tetapi manusia yang seimbang. Diamnya Anda bukan lagi sebuah reaksi. Itu adalah suatu wahyu. Sebuah wahyu bahwa orang yang dapat duduk dengan tenang dapat menguasai dunianya. Itulah kebangkitan kaum stoik. Saat kamu menyadari kamu tidak kehilangan dia, kamu kehilangan kelemahanmu. Kekuasaan tidak berpindah tangan melalui argumen, tetapi melalui keheningan. Saat Anda berhenti bereaksi, Anda mengubah seluruh dinamika. Awalnya dia pikir dia punya kendali. Dia percaya perhatianmu akan selalu ada, menunggu, mengorbit, memberinya validasi. Dia pikir Anda akan memeriksa cerita-ceritanya, memperhatikan postingannya, menganalisis setiap gerakannya. Namun saat Anda benar-benar diam, saat energi Anda menjadi gelap, segalanya berbalik. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia pernah sepenting yang dia yakini. Dia memutar ulang saat-saat di mana dia merasa aman dalam pengabdianmu. Dan kini kenangan itu mulai menyakitkan karena kenangan itu bukan lagi miliknya. Mereka milik dirimu yang dulu, dan versi dirimu itu tidak ada lagi. Marcus Aurelius berkata, Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa-peristiwa di luar. Itulah perubahan yang dirasakannya. Anda berhenti menjadi orang yang dapat ditebak. Anda berhenti bersikap emosional. Anda berhenti menjadi sumber perhatian. Sekarang kau menjadi misteri, dan misteri menarik lebih kuat daripada kasih sayang. Dia memeriksa ponselnya, berharap namamu muncul, tetapi tidak ada. Dia mengunggah sesuatu dengan harapan mendapat reaksi, tetapi tak ada yang muncul. Dia bertanya-tanya apakah kamu sudah melupakan masa lalumu. Dan pikiran itu mulai menggerogotinya secara perlahan, diam-diam, dan tanpa henti. Begitulah cara ego hancur. Bukan dalam ledakan, tetapi dalam keheningan. Keheningan yang sama yang pernah membuatnya merasa kuat, kini membuatnya merasa tak terlihat, karena perhatian Anda tidak pernah sekadar validasi. Itu adalah energi. Dan ketika Anda mendapatkannya kembali, Anda tidak hanya mengambil kembali kedamaian Anda. Kau bawa serta bayangannya. Sekarang dia tengah mengejar sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.
sebuah pencarian yang dalam dan penuh makna. Dia mengejar ketenangan yang bukan hanya sekadar keadaan, tetapi merupakan esensi yang menyentuh jiwa. Ketenanganmu yang telah menjadi pelita dalam kegelapan. Dia juga mengejar fokus yang merupakan kemampuan untuk melihat dengan jelas dan memahami dengan mendalam. Fokus Anda yang seakan menjadi jendela ke dunia yang lebih luas. Dia berusaha mengejar kehadiran Anda yang begitu menenangkan. Namun sayangnya, Anda kini tampak tidak dapat diakses lagi. Anda telah bertransformasi menjadi sosok yang tidak perlu terlihat untuk memberikan dampak yang besar. Seolah-olah Anda telah mengubah keheningan menjadi gravitasi dan kini dia mengorbit di sekitar Anda, terpesona oleh daya tarik yang tidak terhingga itu. Inilah yang disebut sebagai peralihan kekuasaan. Bukan karena Anda sedang bermain permainan, tetapi karena Anda telah sepenuhnya berhenti bermain. Ketika seorang pria benar-benar melepaskan diri dari segala keterikatan, suatu kekuatan baru terbangun dalam diri wanita yang dulunya mungkin menganggapnya biasa saja. Energi yang sebelumnya membuatnya merasa kuat kini mulai memunculkan rasa rendah hati dalam dirinya. Karena apa yang paling didambakan oleh kaum feminin, di balik semua kebanggaan, penampilan, dan kepura-puraan yang mungkin mereka tunjukkan, adalah beratnya ketenangan yang dimiliki oleh kaum maskulin. Dan sekarang, gravitasi itu sepenuhnya milikmu. Dia mulai melunak, ketajaman dalam kata-katanya perlahan memudar. Kepercayaan dirinya yang semula tampak kokoh, kini terasa dipaksakan. Topeng ketidakpedulian yang selama ini dipakai mulai tersingkap, karena tidak peduli seberapa keras dia berusaha untuk memproyeksikan kendali, sifatnya selalu merespons kekuatan. Dan tidak ada yang memancarkan kekuatan lebih besar daripada seorang pria yang telah melepaskan segala kebutuhan akan perhatian. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jadilah seperti batu karang yang dihantam ombak." Ia berdiri kokoh dan menjinakkan amukan air. Itulah dirimu sekarang. Kamu adalah batu karang yang berdiri dengan teguh, ketenanganmu di tengah badai kehidupan, kehadiran yang tak tergoyahkan, yang terus menghantui pikirannya. Dia pernah salah mengartikan ketenangan itu sebagai kelemahan, tetapi kini dia menyadari bahwa itu adalah bentuk penguasaan diri yang sejati. Keheninganmu telah mengubah irama hidupnya. Dia terbiasa dengan kekacauan, terbiasa dengan laki-laki yang bereaksi berlebihan, mengejar dan memohon. Namun ketidakpedulian yang kau tunjukkan berbeda. Dia tidak bertarung, tidak melarikan diri. Ya, memang begitulah adanya. Ketenanganmu mulai menariknya kembali, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui energi yang kau pancarkan. Dia mulai mengingat kembali bagaimana cara Anda mendengarkan, tanpa menghakimi, bagaimana tatapan matamu yang tenang tidak pernah tersentak oleh apapun. Cara kedamaian yang kau miliki membuatnya merasa aman, bahkan ketika dia sendiri tidak memahaminya. Itulah paradoks yang menakjubkan. Semakin tenang dirimu, semakin badai emosinya kembali kepada dirimu. Sebab ketika sisi maskulin menarik diri tanpa kepahitan, sisi feminin akhirnya kembali dengan sikap rendah hati. Namun, perlu diingat, Anda tidak membutuhkannya. Kamu sudah menang, bukan atas dirinya, tetapi atas dirimu sendiri. Dan itulah yang membuatnya semakin menginginkanmu. Dia tidak merindukan perhatian, melainkan merindukan stabilitas yang diperoleh dari perhatianmu. Kamu telah menjadi sumber kedamaian yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Dan sekarang dia tertarik padamu seperti gravitasi yang tak terelakkan. Kepada lelaki yang tak mengulurkan tangan, tak bereaksi dan tak mundur. Lelaki yang menerima dirinya apa adanya, tanpa pretensi. Itulah kembalinya sisi feminin. Ketika diamu mampu mengembalikan kelembutan yang mungkin telah hilang. Pada suatu saat, dia menyadari sesuatu yang seharusnya tidak dia sadari sebelumnya. Kamu tidak mengabaikannya. Kamu telah tumbuh lebih besar darinya. Keheninganmu bukan lagi sekadar sikap pribadi, tetapi telah menjadi prinsip hidup. Anda tidak menahan energi hanya untuk membuktikan suatu hal. Anda menjaganya karena kedamaian telah menjadi kuil yang Anda hargai. Dan ketika seseorang belajar untuk melindungi kedamaian itu, ia menjadi tidak terjangkau. Bukan karena kesombongan, tetapi karena kesadaran yang mendalam akan nilai diri dan ketenangan yang dimilikinya. Dia bisa merasakannya. Versi lama diri Anda yang bereaksi,
menjelaskan, menunggu telah hilang. Versi baru tidak mengejar, tidak bersaing, tidak tampil. Anda sekarang berada pada frekuensi yang lebih tinggi, tenang, kalem, terpusat. Energi yang pernah terkuras kini menjadi bahan bakar evolusi Anda. Marcus Aurelius berkata, nilai seorang pria tidak lebih besar dari nilai ambisinya. Ambisi Anda berbeda sekarang. Anda tidak lagi termotivasi oleh emosi. Anda tergerak oleh tujuan. Cinta yang pernah menguasai Anda telah berubah menjadi disiplin. Obsesi yang pernah mengalihkan perhatian, Anda telah berubah menjadi fokus. Keheningan yang pernah menyakitimu telah berubah menjadi kekuatan. Itulah yang membuatmu tidak bisa dihubungi. Bukan jaraknya, tetapi kedalamannya. Anda telah menjadi pria yang tidak dapat dimanipulasi, karena Anda tidak lagi membutuhkan apapun di luar dirinya. Kau telah menjadi ketenangan yang tak dapat ia goyahkan, kehadiran yang tak dapat ia provokasi, misteri yang tak dapat ia pecahkan. Dan dalam ketenangan itulah egonya akhirnya hancur. Karena bagaimana Anda bersaing dengan pria yang tidak peduli untuk menang? Bagaimana Anda menyakiti pria yang tidak lagi berusaha dipahami? Bagaimana Anda mengendalikan pria yang tidak menginginkan kendali? Kamu tidak bisa. Kau telah menjadi sesuatu yang berada di luar jangkauannya. Sebuah refleksi dari segala hal yang mungkin ia miliki, tetapi tidak pernah ia hargai. Pria yang bergerak dalam keheningan dan membangun kerajaan di dalamnya. Dia tidak tahu apakah harus merindukanmu, takut padamu, atau mengagumimu. Karena saat Anda menjadi tak terjangkau, Anda menjadi tak terlupakan. Itulah bentuk stoicisme tertinggi. Bukan diam untuk bereaksi, tetapi diam sebagai pengungkapan. Anda tidak lagi menarik diri untuk menghukum. Anda menarik diri untuk melestarikan. Dan kini ketidakhadiranmu tidaklah hampa. Sungguh nikmat. Anda telah menjadi apa yang seharusnya menjadi cita-cita setiap pria. Tak tersentuh, tak tergerak, tak terjangkau. Ada saatnya ketika diam berhenti menjadi suatu tindakan dan menjadi suatu identitas. Anda tidak lagi terbangun sambil memikirkan apa yang sedang dia lakukan. Anda tidak lagi menggulir, bertanya-tanya, atau berharap. Kedamaianmu tidak lagi bergantung pada hal luar. Ia mengalir dari dalam. Inilah kenaikan stoik. Saat ketika pelepasan emosi berubah menjadi kesadaran ilahi. Anda telah berhenti melawan apa yang terjadi. Anda telah berhenti mengharapkan apa yang mungkin terjadi. Anda hanya ada dalam keadaan membumi, disiplin, dan bebas. Marcus Aurelius menulis, manusia menaklukkan dunia dengan menaklukkan dirinya sendiri. Dan itulah yang telah Anda lakukan. Anda telah menaklukkan badai dalam diri Anda. Dorongan, reaksi, ego yang pernah memohon untuk diperhatikan. Anda telah menghadapi penolakan tanpa kebencian, keheningan tanpa penderitaan, akhir tanpa kehancuran. Anda telah belajar bahwa kekuatan sesungguhnya bukanlah berteriak, tenang saja. Itulah keyakinan yang tenang yang datang dari mengetahui bahwa Anda tidak perlu lagi membuktikan apapun. Itulah ketenangan yang datang saat Anda berhenti mencari penutupan dari kekacauan. Itulah kedamaian yang datang saat Anda berhenti memberikan energi Anda pada hal-hal yang mengurasnya. Dan sekarang kehadiranmu terasa berbeda. Tidak berat, tetapi suci. Kau bicara sedikit, namun kata-katamu berbobot. Cintamu berkurang, namun cintamu bermakna. Anda membutuhkan lebih sedikit, namun Anda menarik lebih banyak. Itulah paradoks kenaikan. Semakin Anda melepaskan diri, semakin magnetis Anda jadinya. Karena diammu bukan lagi kekosongan, melainkan misteri. Keterbatasanmu bukanlah kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Dan kedamaianmu bukanlah kepasifan, melainkan kekuatan. Dunia mulai merasakan ketenanganmu. Orang-orang mencondongkan tubuhnya saat Anda berbicara. Bahkan mereka yang menyakiti Anda pun merasakannya. Bukan karena rasa bersalah, tetapi karena gravitasi. Mereka merasa bahwa diamnya Anda tidak lagi datang dari rasa sakit, tetapi dari kekuatan. Anda telah menjadi seorang yang tabah dalam bergerak, tak tersentuh, disiplin, bersinar dengan pengendalian diri. Anda telah melampaui validasi, melampaui balas dendam, melampaui kebutuhan untuk dipahami. Anda telah memasuki alam yang lebih tinggi, kerajaan tenang milik laki-laki yang memerintah, bukan dengan dominasi, melainkan dengan penguasaan. Itulah kenaikan stoik. Ketika energi Anda menjadi abadi, dan keheningan Anda menjadi takhta Anda.
Pada akhirnya, semua ini bukanlah tentang dia. Ini adalah tentang dirimu, tentang disiplin yang kau miliki, kendali yang kau jalani, serta evolusi yang telah kau capai. Bertingkah seolah-olah dia tidak ada bukanlah sebuah tindakan balas dendam yang penuh amarah. Sebaliknya, itu adalah tindakan kelahiran kembali yang menunjukkan bahwa kamu telah bangkit dari keterpurukan. Kamu berhenti memberikan perhatian kepada hal-hal yang bersifat sementara dan mulai membangun sesuatu yang abadi dan berarti dalam hidupmu. Kamu berhenti menjelaskan dirimu kepada orang-orang yang hanya mendengarkan demi kepentingan ego mereka semata. Kamu juga berhenti mengejar perdamaian yang tampak dan sebaliknya, kamu memilih untuk menjadi perdamaian itu sendiri. Marcus Aurelius, seorang filsuf dan kaisar Romawi, pernah menulis, "Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu."